usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahu azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang hingga dengan saat ini senantiasa melimpahkan kenikmatannya kepada kita semua. Dan alhamdulillah siang hari ini di dalam bulan yang mulia, di hari yang mulia, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kenikmatan yang lain kepada kita sekalian. Dan mudah-mudahan kita semua, khususnya yang ada di masjid ini, digolongkan ke dalam orang-orang yang bersyukur atas segala kenikmatan yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita aturkan kehadirat qudwah dan uswah hasanah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah, kita kelak akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah dan kita akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang mencintai Rasul, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, mengawali khutbah pada kesempatan siang hari ini, izinkan khotib untuk mengingatkan kepada khususnya diri khotib secara pribadi maupun kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa berupaya menjalankan perintah-perintah yang telah Allah tetapkan kepada kita dan meninggalkan larangan-larangan yang telah Allah tentukan untuk kita
kita semua. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita akan menjadi manusia-manusia yang mulia, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, di awal khutbah khotib mengutip satu ayat di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-110. Ayat tersebut merupakan pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairu umat." Kita semua ini adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang diturunkan ke tengah-tengah manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah kenabian di tengah-tengah manusia yang memiliki peradaban yang sangat besar. Mereka adalah orang-orang yang musyrik, orang-orang yang meyakini di samping adanya Allah sebagai Tuhan mereka, mereka juga meyakini adanya Tuhan-Tuhan yang lain. Mereka bukan cuma musyrik, mereka juga memiliki peradaban yang sangat-sangat rusak, baik dari sisi muamalah, baik dari sisi ukhuwah, baik dari sisi ekonomi dan sebagainya, sehingga kemudian kita mengenali mereka dengan sebutan orang-orang jahiliyah. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan risalah kepada mereka, menyampaikan Islam kepada mereka. 13 tahun lamanya di kota Mekah, sampai kemudian Rasulullah pun hijrah ke Madinah. Dan di Madinah pun Rasulullah melanjutkan tugas-tugas kenabian dan kerasulannya, yaitu menyebarkan Islam untuk seluruh umat manusia. Dan yang perlu kita ketahui jamaah sekalian dimuliakan Allah, ketika Rasulullah SAW pertama kali datang ke kota Madinah, maka yang dilakukan oleh Rasulullah salah satunya adalah mendirikan masjid di tempat tersebut. Yang tujuannya apa? Dari masjid inilah kemudian Rasulullah mengembangkan dakwahnya, yang alhamdulillah sampai dengan hari ini kita bisa merasakan nikmatnya hidup dalam naungan agama Islam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ketahui bahwasanya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di masjid waktu itu adalah bagaimana kemudian Rasulullah membina para sahabatnya, mendidik para sahabatnya, yang akhirnya yang semula mereka mendapatkan julukan sebagai orang-orang jahil, orang-orang bodoh, kemudian mereka mendapatkan predikat, yang predikatnya ini langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khairul ummah, sebagai umat. Kalau coba kita telaah, maka ada beberapa hal yang dilakukan oleh Rasulullah kepada para sahabat yang insya Allah itu bisa kita duplikasi dalam upaya kita ingin melakukan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan di tengah-tengah masyarakat dengan menggunakan masjid sebagai pusat peradaban. Yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah memastikan bahwasanya orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah, para sahabat masa itu adalah orang-orang yang memiliki shahihul akidah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki akidah yang bersih, akidah yang tidak terkotori oleh kemusyrikan, akidah yang tidak terkotori oleh kepercayaan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwasanya ketika mereka dulu hidup di zaman sebelum Rasulullah, mereka masih menyembah yang namanya Lata, Uzza, Hubal dan sebagainya.